Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore semua. Sore, Pak. Dan salam sehat untuk kita semua. Pada sore hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan dan materi ya tentang khusus pengauditan menggunakan aplikasi Atlas. Jadi terakhir kita sudah membahas bersama-sama ya untuk soal dan tugas terkait dengan pengisian data di aplikasi Atlas. Oke, terakhir kita sudah bersama-sama mempelajari, membahas tentang soal nomor 16 ya, yaitu tentang control risk. Nah, kita sudah mengisi atau menyelesaikan tugas terkait dengan kertas kerja indeks A250.1 ya, yaitu evaluasi pemahaman pengendalian. Saya refresh lagi ya. Jadi di kertas kerja A250 ya, ini terkait dengan control risk. Nah, yang sudah kita isi kemarin adalah untuk control risk di entity level. Ini ya, kemarin sudah semua ya, berdasarkan informasi atau tugas yang ada, teman-teman diminta untuk mengisi ya tentang efektivitas pengendalian internal berdasarkan 5 komponen atau elemen pengendalian internal. Jadi ada lingkup pengendalian, kemudian proses penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, kemudian pemantauan atas pengendalian ya. Itu semua kemarin sudah diisi. Kemudian kita lanjutkan ke tugas berikutnya yang terkait dengan evaluasi control risk terhadap proses bisnis. Nah, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa siklus yang terkait di dalam proses bisnis klien ya atau perusahaan yang diaudit itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama siklus penjualan piutang usaha dan penerimaan, dan yang kedua siklus pembelian persediaan, hutang dan pengeluaran. Nah, yang pertama kita akan melengkapi atau menyelesaikan indeks kertas kerja indeks A250.2 ya. Jadi kita buka kertas kerja indeks A250.2. Ini ya. Nah, inilah yang harus diisikan ya. Jadi di kertas kerja indeks A250.2 ini terkait dengan uraian siklus penjualan piutang usaha dan penerimaan. Nah, standar audit yang terkait ada standar audit 265 dan standar audit 315. Yang 265 itu pengkomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen. Yang 315 pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman entitas dan lingkungannya. Nah, di sini ada kolom-kolom ya yang harus diisi atau dilengkapi. Yang kolom pertama terkait dengan uraian siklus, ini sudah otomatis ya terisi pada saat kita menginput kertas kerja indeks sebelumnya ya yang inherent risk ya. Kemudian frekuensinya, identifikasi risiko,
kemudian what can go wrong, pelaksanaan aktivitas pengendalian ini nanti di drop down, kemudian dokumentasi aktivitas pengendalian, kemudian akun terkaitnya, asersi terkait. Nah, ini ada 4 asersi ya. Kemudian rely on control-nya juga dipilih nanti, analisis, referensi, dan result. Nah, teman-teman berdasarkan soal nanti diinput ke dalam kertas kerja indeks A250.2 ini. Nah, sekarang kita lihat soalnya ya. Jadi yang A250.2, nah ini tadi yang ini ya, untuk siklus pembelian persediaan hutang dan pengeluaran. Nah, sebenarnya ini sebelumnya juga sudah kita ini ya, kita input ya di inherent risk kemarin. Nah, yang terkait dengan control risk, kita tinggal melihat kolom yang harus diisi berdasarkan informasi ini. Nah, kolom yang harus diisi kan ada frekuensi, identifikasi risikonya, what can go wrong, pelaksanaan aktivitas pengendalian, dokumentasi aktivitas pengendalian, akun terkait. Nah, kalau di soal tadi kan yang sudah ada informasi kan beberapa itu terkait dengan akun terkaitnya ya. Kemudian asersinya. Itu ya tadi yang sudah ada informasi di soal ya. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah karena di soal ini memang yang sudah dijelaskan ya untuk akun terkaitnya itu di 3 deskripsi siklus, yang 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang selebihnya itu belum ada. Nah, tugas teman-teman adalah mengisi kira-kira akun terkait dengan deskripsi dari siklus ini apa. Nah, kalau di sini kan dikasih contoh, misalnya untuk deskripsi atau uraian siklus, permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, faktur pemasok dilampirkan pada voucher. Nah, di sini kan dijelaskan akun terkaitnya adalah hutang usaha. Karena apa? Karena untuk permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, faktur pemasok, itu transaksinya adalah transaksi untuk pembelian barang secara kredit, sehingga yang terkait akunnya adalah hutang usaha. Kemudian yang kedua, perolehan disetujui pada tingkat yang layak. Nah, itu akun yang terkaitnya adalah beban pokok pendapatan atau harga pokok penjualan. Komputer. Bapak, maaf. Ya. Kalau di saya yang A52.2 itu tentang uraian siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan, Pak. Oh, sebentar. Ini berarti di bawahnya ya. Ini berarti Pak. ya, kliknya tadi berarti tidak tepat ya. Oke, berarti siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan. Nah, yang di soal itu sudah ada uraian yang pertama kan terima pemesanan dari pelanggan. Pak, maaf sebelumnya Pak. Mana? Mohon maaf sebelumnya Pak. Nah, di punya saya sesuai yang dijelaskan di awal Pak, yang A25 indeks A250.2 yang uraian siklus pembelian, persediaan, hutang, dan pengeluaran Pak. Oh, sebentar, ini di atlasnya ya berbeda? Enggak, sama Pak. Sesuai sama. Sudah benar Pak. Yang berbeda tadi apa? Yang uraian siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan, Pak. Pak,
Itu mungkin kemarin salah inputnya, Pak. Salah nulis judulnya, Pak, itu mungkin. Kalau di tempat saya juga udah sama di apa yang udah dijelaskan Bapak ini. Oke, kita cek atlasnya dulu ya. Atlas. Oke, di atlas itu tadi ini ya. A250.2 itu uraian siklus penjualan piutang usaha dan penerimaan. Sama semua nggak? Sama, Pak. Ada yang beda? Sama, Pak. Ya. Jadi untuk indeks A250.2 itu isinya adalah tentang uraian siklus penjualan piutang usaha dan penerimaan. Nah, sekarang kita lihat di soal ya. Berarti yang ini yang akan kita selesaikan atau yang kita input lebih dulu adalah untuk siklus penjualan piutang usaha dan penerimaan. Sama semua? Ada beberapa yang beda, Pak. Itu mohon maaf, Sama, Pak. bantu menjawab, Pak. Di sini ada beberapa yang beda. Jadi tergantung input yang sebelumnya. Jadi ada yang input uraian siklus penjualan piutang usaha dan penerimaan itu yang pertama. Ada yang input bagian kedua gitu, Pak. Jadi kalau misalnya yang untuk uraian siklus penjualan piutang usaha dan penerimaan, kalau ada yang input berbeda berarti dia masuk ke A250.4, Pak. Iya, Pak, begitu, Pak. 250.4? Iya. Oh gitu. Di atlasnya? Di atasnya ada. Ini. Ini kan. Iya, Pak. Oh. Apa? Lanjutan atau gimana? Oh, karena yang kemarin ngisi itu ya? Yang ngisi karena kotaknya itu ya? Kotaknya terbatas itu ya? Ya, betul, Pak. Oh, oke. Ya. Ya, yang penting berarti poinnya kalau terkait dengan siklus penjualan nanti judul indeksnya juga harus siklus penjualan piutang usaha dan penerimaan ya. Jadi kita samakan aja. Kalaupun nanti nomornya beda, nggak ada masalah ya nomor indeksnya. Yang penting nama indeksnya sama ya. Bisa dipahami? Baik, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, berarti kita masuk dulu ke yang untuk uraian siklus penjualan piutang usaha dan penerimaan ya. Kita kembali ke soal. Pak, maaf mau tanya. Ya, oke. Kan di bagian control list itu nanti ada A250.1 sampai 5 ya. Di tempat saya hanya sampai .2. Sebentar. Ya itu sebenarnya kan terkait dengan yang waktu ini ya pengerjaan atau penginputan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu kan memang jadi sebenarnya secara siklus memang cuma 2 ya. Yang pertama terkait dengan siklus yang ini, pembelian, persediaan, utang dan pengeluaran dan jualan piutang usaha dan penerimaan. Nah, cuma karena mungkin kemarin waktu isi yang atas yang mana kemarin ya? Pengumuman entitas ya? Yang siklus yang mana kemarin? Dia 30 apa ya? 230 apa 240? 230 kayaknya, Pak. 230 yang sebentar. Dua 230.3, Pak. Nah, yang ini
mungkin ada yang ini yang langsung kemarin kan ada yang langsung menambahkan, ada yang dikasih judulnya yang ini ya. Iya. Nah, ini kaitannya dengan ini. Jadi kalau ininya diaktifkan, ya-nya ini, maka dia akan muncul indeksnya lebih banyak. Tapi kalau yang diaktifkan cuma 2, ya nanti cuma 2 itu aja. Oh iya. Baik Pak, terima kasih. Bedanya di sana ya. Gimana Pak? Ya, bedanya di situ antara yang mungkin indeksnya lebih banyak atau lebih dari 2 dengan yang cuma 2. Karena waktu di kertas kerja indeks 230.3 ini untuk siklus penjualannya mungkin di drop down-nya dipilih lebih dari 1 kan? Iya. Tapi kalau cuma 1 ya nanti cuma 1. Nah ini ketika saya hapus yang lebih dari 2-nya, maka di kertas kerja apa tadi? Bentar, ini kenapa tidak muncul ini? Beranda. Gambarnya tidak muncul. Nah, ini kan bedanya kan kelihatan ya. Setelah yang tadi tidak di drop down dipilih jawaban iya, maka dia cuma 2 yang muncul. Oh iya Pak. Karena memang sebenarnya siklusnya kelompokkan jadi 2 ini aja. Oke? Ya, makasih Pak. Nah, sekarang kembali ke tugasnya tadi. Kita kembali ke tugasnya. Ini ya, kita masuk yang ini dulu ya. Siklus penjualan, piutang usaha dan penerimaan. Jadi tugas teman-teman adalah mengisi ya asersinya, kemudian akun terkait di kertas kerja indeks A250 tadi ya, yang titik 2 dan nanti setelah itu titik 3 sebenarnya sama. Nah, jadi kalau yang asersinya udah ada semua informasinya, tinggal memasukkan ya di kertas kerja tadi. Nah, yang belum itu adalah akun terkait. Nah, akun terkait ini yang harus diisi berdasarkan pemahaman atau pertimbangan teman-teman ya. Misalnya sebagai auditor, kira-kira kalau uraian siklusnya, yang misalnya yang ketiga ini, verifikasi internal atas laporan pengeluaran barang dan invoice penjualan barang. Nah, ini akun terkaitnya apa misalnya? Verifikasi internal atas laporan pengeluaran barang dari invoice penjualan barang. Berarti ini masuk ke penjualan ya, penjualan barang dagang. Nah, ini yang harus diisi ya. Jadi tugasnya itu silakan. Nah, di sini jadi yang pertama akun terkaitnya dulu diisi. Kan yang di sininya sudah uraiannya udah otomatis kan? Udah terisi semua ya?
Sudah, Pak. Berdasarkan uraian tersebut, masukkan akun terkaitnya, kemudian juga asersi yang terkaitnya. Oke? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke, silakan. Ini perlu saya munculkan soalnya tadi ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, silakan di input dulu 2 kolom itu. Yang pertama kolom asersi, yang kedua akun terkaitnya ya. Kelihatan semua ya? Silakan.
Permisi, Pak. Oke, gimana, Mbak? Oh iya Pak, ini saya mau nanya yang uraian siklus itu, saya kan nggak sampai selesai, maksudnya di sini nggak ada, nggak semua ada gitu, cuman sampai di cek bernomor urut cetak. Nah itu saya sesuaikan lagi dengan yang ditampilkan ini, atau nggak apa-apa sesuai yang udah saya isi kemarin ya Pak? Kenapa kemarin ini belum diisi? Sudah, tapi nggak sampai, kayaknya kemarin di soal saya tahunya cuma sampai cek bernomor urut cetak itu. Tuh, Pak, saya tambahin lagi di yang kemarin ya. Ya, silakan ditambahkan aja biar semuanya masuk ya. Sambil menunggu temennya yang lain menyelesaikan menjawab akun yang terkait dan asersi yang di input di kertas kerja indeks 250.2 ya. Baik, Pak, Pak. mohon maaf, bisa diturunkan lagi nggak Pak? Itunya, tampilan layarnya Pak. Ini naik atau turun? Turun Pak, yang bawah. Udah kelihatan semua ya? Pak, mau tanya. Ya, oke. Gimana? Kalau yang akun terkaitnya nggak ada, berarti kita tetap ngisi asersinya ya, Pak? Akun terkaitnya nggak ada ya diisi juga. Jadi diisi sendiri kira-kira akun yang terkaitnya apa. Oh iya, makasih Pak. Yang masih kosong itu diisi sendiri ya. Berdasarkan informasi yang ada, kira-kira akun yang terkaitnya akun apa gitu. Jadi tugasnya dua itu. Pertama mengisi akun yang terkait yang belum ada sama menginput asersi ya yang memang sudah diisi ya di tugas pelatihan atlas ini. Gitu ya. Pak, mohon maaf Pak, bisa diturunin ke bawah ya Pak tampilannya. Ini sudah? Belum Pak. Oh, sebentar. Oke, ini udah? Sudah Pak, sudah. Pak izin bertanya. Oke, gimana, Mbak? Kalau yang dari rekonsiliasi bank Ya. itu kan aku di 250.4 itu diisinya di situ aja apa gimana Pak? Soalnya kan kemarin yang kolom yang nggak cukup itu loh Pak. Nggak apa-apa. Karena berarti kan yang drop down tadi kan dipilih ya kan? Iya. Ya, nggak apa-apa. Diisi berdasarkan tambahan indeksnya karena uraiannya kan lebih banyak daripada kolomnya kan? Iya Pak. Itu aja nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama.
Gimana, udah semua? Sudah, Pak. Yang lain sudah ya? Gimana yang lain? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, kalau sudah, ini di kertas kerja indeks A250 titik 2 ini sebenarnya kan ada beberapa kolom yang juga harus diisi ya. Jadi seperti frekuensi, identifikasi risiko ya, what can go wrong, pelaksanaan aktivitas pengendaliannya, kemudian rely on control dan analisis TOC, test of control-nya. Tapi sementara kita lewatin dulu, kita lanjut ke kertas kerja indeks A250 yang titik 3-nya ya, untuk siklus pembelian, persediaan, hutang, dan pengeluaran. Tugasnya sama, dari informasi yang ada di soal, yang bagian atas berarti ya, ini untuk siklus pembelian, persediaan, hutang, dan pengeluaran. Nah, ini sudah ada uraian siklus, kemudian asersi, akun terkait. Sama dengan yang tadi, silakan dari uraian siklus ini diisi asersi yang terkait pada masing-masing uraian, kemudian akun yang terkait dari masing-masing uraian. Jadi sama dengan yang tadi, tapi untuk kertas kerja indeks A250.3 ya, untuk siklus pembelian, persediaan, hutang, dan pengeluaran. Silakan bisa di-input dulu, atau ada yang ingin bertanya? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, di-input dulu aja uraian siklus, kemudian asersi, dan akun terkaitnya.
Pak, boleh di-scroll dikit, Pak? Oke, sebentar. Sampai mana? Kelihatan? Iya, Pak, sudah, Pak. Udah ya, oke.
Pak, Ya, gimana Mbak? pas soalnya boleh di scroll ke atas nggak Pak? Tadi saya ketinggalan. Oke, Mau di FS. oke, sebentar. Dari yang mana uraiannya? Yang di atas Pak. Udah? Nah, ya, sebentar Pak. Oke. Makasih Pak. Yang lain perlu diturunkan atau segini dulu tampilannya? Perlu diturunkan, Pak. Oke. Ini ya.
Permisi Pak, mau tanya tentang simpulannya, apakah ada ya? Ya, gimana Mbak? Untuk simpulannya Pak, ada nggak ya di tadi kalau yang di yang sebelumnya ada di bawahnya setelah tabel-tabel ini? Sebentar. Ya, ini kesimpulan. Saya ini ya. Baik, terima kasih Pak. Maaf Pak, barusan sinyal saya putus-putus. Simpulannya apa ya? Simpulannya ini untuk uraian siklusnya, pengendalian internal pada siklus ini belum sepenuhnya memadai. Baik Pak, terima kasih. Sudah semua atau masih ada yang belum? Sudah semuanya ya? Sudah di input semua untuk asersi dan akun terkaitnya? Sudah Pak. Sudah semua ya? Ada yang belum? Saya masih bingung pada akun terkait, Pak. Pengisiannya bagaimana? Jadi intinya untuk akun yang terkait kan harus dari uraian siklusnya, nanti akun apa yang terkait. Nah itu yang perlu diisi. Nah dengan melihat contoh yang sudah diisi di uraian soal atau tugas seperti yang dilihat ini. Kira-kira akun terkaitnya apa gitu. Nah sebenarnya kan yang menjadi informasi secara umumnya kan dilihat dari nama siklusnya ya. Kalau siklusnya misalnya ini pembelian, persediaan, utang dan pengeluaran, ya mestinya kan nanti akun-akun yang terkait ya terkait dengan pembelian, persediaan, kemudian utang dan pengeluaran. Nah, kalau persediaan kan berarti ya dalam akuntansi kan munculnya atau timbulnya akun persediaan itu kan terkait dengan transaksi pembelian ya. Kemudian kalau hutang itu terkait dengan penerimaan barang atau pembelian juga kan. Kan jurnalnya kan kalau ada pembelian kan kalau metode pencatatannya menggunakan metode perpetual kan mesti pencatatannya kan persediaan di debit kan, kemudian kalau pembeliannya kreditnya utang kan gitu. Nah, tinggal dilihat dari situ. Kalau pengeluaran, kalau dia pengeluarannya itu cash, ya maka nanti tergantung untuk apa pengeluarannya. Apakah untuk misalnya melunasi hutang, ya kalau melunasi hutang berarti nanti kan akun yang terkaitnya tentunya hutang, karena nanti di jurnalnya kan hutang, debit, kemudian kreditnya kan kas. Nah, itu pakai logika akuntansi sebenarnya. Makanya seperti yang dicontoh ini, permintaan pembelian, pemesanan pembelian, laporan penerimaan barang, itu kan transaksi. Siklus ini kan menjelaskan transaksi pembelian kan. Nah, pembeliannya adalah pembelian kredit. Nah, karena pembelian kredit, maka akun yang terkaitnya kan adalah utang usaha ya. Begitu cara mengisi akun terkaitnya. Jadi dilihat siklusnya, uraian siklusnya menjelaskan tentang apa. Nah, berarti kan ada transaksi di sana. Nah, kalau terjadi suatu transaksi, maka kan akan terkait dengan akun kan. Itu yang diisi di akun terkait. Nggak apa-apa, salah atau benarnya belakangan saja. Yang penting dipahami tadi ketika ada
uraian siklus, maka nanti ada transaksi. Nah, transaksi itu akan memunculkan akun yang terkait dengan transaksi tersebut. Jadi kalau akun terkait ini kan terkait dengan kita memahami akuntansi, sedangkan asersi, nah kalau asersi ini kan kita harus memahami audit ya. Audit, di dalam teori audit kan ada yang namanya asersi. Asersi itu adalah pernyataan manajemen ya, pernyataan manajemen tentang suatu transaksi, apakah transaksinya itu sudah benar-benar terjadi, lengkap kan gitu. Kemudian penilaiannya juga sudah benar, keberadaannya juga jelas. Nah, jadi dua itu yang ingin dimasukkan ke dalam atlas, karena nanti itu akan pengaruh ke penilaian terhadap resiko terhadap control risk atau risiko pengendalian. Diisi dulu saja semampu teman-teman ya, berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi. Nggak usah takut salah ya. Sudah semua atau masih ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Kalau sudah semua, kita kembali ke atlasnya ya. Oke. Nah, jadi di sini tadi kalau teman-teman sudah mengisi 2 kolom ya, terkait dengan resiko pengendalian. Yang pertama tadi akun yang terkaitnya apa, kemudian asersinya apa dari 4 asersi yang sudah disiapkan ya di aplikasi Atlas. Sudah semua ya? Nah, kemudian di indeks A250 titik 2 dan titik 3 ini kan sebenarnya teman-teman juga diminta mengisi ya frekuensi. Frekuensi ini terkait dengan kira-kira untuk siklus yang tadi sudah diuraikan, biasanya perusahaan atau klien melakukan atau menjalankan transaksi tersebut setiap berapa lama? Apakah misal harian ya, mingguan ya, atau bulanan? Nah, itu intinya frekuensi ini akan diisi berdasarkan berapa kali atau berapa lama suatu proses ya transaksi itu dilakukan. Misalnya diisi mingguan gitu ya, maka nanti tinggal diisi saja, karena kan kalau warnanya orange ini kita mengisinya secara manual ya. Tapi intinya untuk mengisi frekuensi itu bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Tergantung kondisi yang ada di klien ya. Kemudian untuk sementara bisa diisi mingguan dulu lah, mingguan. Transaksinya terjadi mingguan. Kemudian identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini terkait dengan risiko apa yang mungkin terjadi ya kalau misal dari siklus atau dari uraian tadi klien tidak menjalankan siklus tersebut. Nah, itu yang harus diisi ya.
terkait dengan identifikasi resiko. Misalnya, kalau tadi kan yang pertama itu uraian siklusnya kan terima pesanan dari pelanggan, kemudian laporan pengeluaran barang gitu ya. Nah, kalau dari uraian siklus itu, identifikasi resiko yang mungkin terjadi adalah bisa jadi ada penjualan yang fiktif. Untuk yang ini tapi ya, yang sebentar, yang berarti yang A250.2 ya. Yang ini ya. Jadi kan uraian siklus yang pertama tadi di soal ya. Di soalnya tadi ini ya. Jadi uraian siklusnya terima pemesanan dari pelanggan, laporan pengeluaran barang, kemudian faktur untuk pelanggan. Nah, untuk yang uraian ini, maka di kolom identifikasi resikonya itu adalah kemungkinan bisa terjadi penjualan fiktif ya. Artinya kalau klien atau perusahaan tidak menjalankan atau transaksinya itu tidak sesuai, maka resiko yang kemungkinan terjadi adalah bisa jadi terima pesanan dari pelanggan, laporan pengeluaran barang itu sebenarnya tidak ada transaksinya atau tidak ada penjualannya, sehingga diisi di penjualan di identifikasi resikonya adalah penjualan yang fiktif. Kemudian yang kolom berikutnya untuk what can go wrong. Nah, ini kan kolom yang terkait kira-kira dari resiko tadi penjualan yang fiktif, maka kesalahan yang bisa terjadi adalah perusahaan melakukan pencatatan penjualan yang terlalu besar atau istilahnya overstated atas penjualan. Jadi penjualan yang dicatat atau dilaporkan di laporan keuangan itu sebenarnya nilainya itu adalah ketinggian atau kebesaran. Nah, ini untuk kolom what can go wrong-nya. Nah, kemudian yang kolom berikutnya pelaksanaan aktivitas pengendalian. Nah, kira-kira untuk mencegah terjadinya overstated sales tersebut atau penjualan yang kebesaran itu apa? Nah, di situ ada pilihannya ya. Dipilih bentuk aktivitas pengendalian yang bisa dilakukan itu seperti apa. Di drop down, di sini kan ada otorisasi ya, penalaan kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, pemisahan tugas. Ini adalah atribut pengendalian ya. Artinya dalam pengendalian internal ya, untuk aktivitas untuk mencegah agar tidak terjadi resiko tadi ya, penjualan fiktif, kemudian kesalahan
pengakuan atas penjualan yang terlalu tinggi, maka bentuk aktivitas pengendaliannya seperti apa? Nah, yang paling tepat kan adalah bentuk aktivitas pengendaliannya berupa otorisasi ya. Jadi nanti dipilih otorisasi, karena dengan kita mengecek apakah setiap uraian tadi sudah terkait dengan uraian yang pertama tadi sudah diotorisasi semua ya, dari permintaan dari pemesanan pelanggan, kemudian laporan pengeluaran barang, faktur untuk pelanggan. Nah, itu harus dilihat apakah semua dokumen itu sudah diotorisasi secara memadai. Jadi caranya begitu untuk mencegah ya. Jadi untuk mencegah pengendalian internal yang lemah, maka aktivitas pengendalian yang harus dilakukan adalah dengan melihat ada atau tidak otorisasi ya yang dijalankan oleh perusahaan ketika ada pesanan dari pelanggan, kemudian penggunaan dokumen laporan pengeluaran barang, kemudian penerbitan faktur penjualan kepada pelanggan ya. Kalau otorisasinya lengkap, kemudian sesuai, maka diharapkan nanti kemungkinan resikonya tadi ya, penjualan fiktif, kemudian kesalahan pengakuan penjualan yang terlalu tinggi itu bisa diantisipasi atau bisa dihindari. Berikutnya di kolom dokumentasi aktivitas pengendalian. Nah, ini juga karena warnanya orange ya, maka kita mengisinya secara manual ya. Aktivitas pengendalian yang dilakukan untuk mengecek ya apakah proses mulai dari pemenuhan permintaan dari pelanggan, kemudian pengiriman barang ke pelanggan sampai pembuatan faktur, itu kita bisa menerapkan atau melihat dokumen walkthrough-nya. Walkthrough itu aktivitas pengecekan ya, pengecekan langsung ke masing-masing dokumen. Jadi dokumen yang nanti akan dicek itu kan ada dokumen tadi ya, permintaan dari pelanggan, kemudian laporan pengiriman barang dan faktur penjualan. Nanti diisi, berarti di sini diisi dokumen dokumen walkthrough. Ini tadi apa? Overstated sales misalnya atau penjualan ya. Ini penjualan fiktif. Mingguan. Tadi akun terkaitnya apa ini? Utang. Usaha, Pak.
piutang usaha. Oke, terus asersinya apa tadi asersinya? Evaluation. Existence, actuary, dan should. Enggak, yang ini yang uraian siklus yang pertama tadi. Kan cuma satu asersinya, Pak. Existence, Pak. Ketiga, existence, actuary, dan should of gitu, Pak. Oh gitu, sebentar. Asisten doang, Pak. Hah? Cuma asisten doang. Nah, existence. Coba kita Kalau lihat. nggak salah. Oh iya, existence, akurasi, dan cut off. Ya. Ya. Berarti dipilih semua ini. Enggak, Pak, itu beda, Pak. Hah? Yang tadi yang di ini kan penjualan piutang usaha dan penerimaan. Ya, ya. Yang tadi itu kita bahas yang penjualan piutang usaha dan penerimaan. Lah, yang tadi di atlas tadi sebelumnya itu ini, Pak, persediaan pembelian persediaan hutang dan pengeluaran, Pak. Saya kasih contoh yang untuk siklus penjualan piutang usaha dan penerimaan. Nah, yang saya contohkan adalah ini untuk yang uraian terima pemesanan dari pelanggan, laporan pengeluaran barang, faktur untuk pelanggan. Ini yang saya kasih contoh untuk mengisi kolom-kolomnya tadi ya. Jadi kita kembali ke indeks A250.2 ya. Untuk siklus penjualan piutang usaha dan penerimaan. Atau kalau ada yang ingin bertanya, boleh biar lebih jelas. Bapak berarti itu pilihnya eksistensi sama A dan C, berarti dua, ya. Dipilihnya dua. Ada 3 ya, existence, akurasi, dan cut off ya. Sebentar. Situ pilihannya apa aja? Nih, berarti ini yang dipilih. Eksistensi, oke, 2 ya. Dan akurasi dan cut off ya. Oke, 2. Digabung ya, akurasi dan cut off-nya. Jadi saya ulangi, ini kita bahas untuk mengisi ya kolom-kolom yang ada di kertas kerja itu terkait dengan kertas kerja indeks A250.2 ya, yaitu uraian siklus penjualan piutang usaha dan penerimaan. Nah, di sini tadi kan otomatis kan terisi yang uraian nomor 1 ya. Apa isinya? Sama semua kan? Sama, Pak. Ya, apa tadi? Sama, Pak. Uraian terima pemesanan dari pelanggan itu, Pak. Ya, terima pemesanan dari pelanggan, kemudian laporan pengeluaran barang dan faktur penjualan ya. Jadi untuk uraian siklus tersebut frekuensinya mingguan, kemudian identifikasi resiko, artinya kalau sampai dari uraian tersebut ternyata pengendaliannya lemah, maka resikonya menjadi penjualan terkait dengan transaksi tersebut menjadi fiktif. Karena apa? Karena bisa jadi ya bagian penjualan sebenarnya tidak menjual barang, tapi seolah-olah dilaporkan ada penjualan barang gitu. Nah, kemudian dampaknya yang bisa terjadi kesalahan di laporan keuangannya, pencatatan atau pengakuan penjualannya itu menjadi overstate, jadi ketinggian atau kebesaran jumlahnya. Nah, kemudian aktivitas pengendalian untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan tersebut, maka
perusahaan harusnya mengotorisasi ya, atau auditor nanti akan mengecek apakah otorisasi terhadap surat permintaan order dari pelanggan, kemudian bukti pengiriman barang sama fakturnya itu benar-benar sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait. Kan harusnya kan kalau kayak menguji apakah memang ada permintaan dari pelanggan, ya berarti kan harusnya ada dokumennya ya, dokumen order dari pelanggan. Kemudian untuk memastikan bahwa barangnya itu dikirim, kan harusnya memang ada dokumen yang namanya laporan pengiriman barang. Nah, laporan pengiriman barang itu harusnya harus diotorisasi oleh ada bagian gudang, kemudian ada bagian pencucian sebulan. Kemudian nanti juga termasuk ada tanda terima dari si pelanggannya. Begitupun dengan faktur penjualannya, harusnya ada tanda tangan dari bagian penjualan, kemudian juga dari bagian accounting ya. Nah, itu dicek semua. Kemudian dokumen aktivitas pengendaliannya adalah dokumen walkthrough ya. Dokumen yang menunjukkan bahwa memang dilakukan pengecekan ya terhadap dokumen-dokumen tadi. Kemudian akun terkaitnya tadi sudah sesuai dengan di soal piutang usaha. Asesi terkaitnya ada 2, existence dan akurasi dan cut off. Kemudian rely on control-nya dijawab juga. Nah, kalau dia sesuai dengan pengendalian, artinya dari hasil pengecekan dilakukan, berarti dijawab ya. Nah, kemudian analisis. Nah, ini di referensinya kan juga langsung otomatis ya. Langsung otomatis ke ada di A250.2.1. Apa namanya? Telepon ibu dekat aku. Di situ. Tidak ada mau. Kemudian nanti yang untuk hasilnya nanti otomatis ya. Nah itu untuk hasil ini nanti tergantung dari analisisnya ini. Di atas teman-teman itu ada drop down-nya atau tidak untuk analisis? Ada, Pak. Ada, Pak. Tidak memadai ya? Di tempat saya kok tidak ada? Apa? Drop down-nya pilihannya apa? Efektif, tidak efektif, tidak berlaku. Nah, pilih, misalnya kalau kita pilih efektif, maka hasilnya akan bisa low atau middle ya. Low, Pak. Kalau efektif, maka hasilnya menjadi low. Artinya resiko pengendaliannya itu rendah ya. Jadi sebenarnya untuk kertas kerja indeks A250.2 dan 250.3 nanti arahnya seperti itu ya. Dalam prakteknya nanti auditor diminta untuk
menuangkan ya dari uraian siklus pengendalian internal yang ada di klien itu apa saja, kemudian dimasukkan frekuensi terjadinya setiap berapa waktu, apakah mingguan, bulanan, atau harian ya. Kemudian identifikasi resiko yang mungkin terjadi apabila tidak sesuai ya. Kemudian kesalahan yang bisa terjadi terhadap pencatatan atau penyusunan laporan keuangan, kemudian pelaksanaan aktivitas pengendaliannya berupa apa? Apakah otorisasi, penelaan kinerja, pengelolaan informasi, pengendalian fisik ya, atau pemisahan tugas, kemudian dokumen yang nantinya akan didokumentasikan, misalnya dokumen walkthrough tadi ya, pengecekan langsung ke bukti-bukti, kemudian akun terkaitnya, misalnya piutang usaha, asersinya ada existence dengan akurasi dan cut-off, kemudian kalau dia sesuai dengan pengendalian, maka dijawab ya untuk rely on kontrolnya. Kemudian analisisnya kalau efektif ya dijawab efektif. Kalau tidak, sehingga nanti akan memunculkan hasil ya. Apakah high, low atau middle. Gitu. Ada yang mau bertanya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mau tanya Pak. Silakan. Berarti ini dalam pengisiannya menurut asumsi pribadi ya Pak? Ya, jadi pengisiannya itu berdasarkan kalau di prakteknya kan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan ya, dari hasil ketika auditor mengecek ke klien, ke perusahaan ya, bagaimana sistem pengendalian internalnya untuk siklus yang ada. Nah, kemudian itu dituangkan ke dalam kertas kerja indeks A250.2 ini dan A250.3. Nah, diasumsikan saja, tapi asumsinya itu kan harusnya juga bisa sesuai dengan ini ya, dengan apa? Dengan konsep ya. Saya contohkan tadi misalnya untuk yang uraian siklus penerimaan penjualan dari pelanggan, kemudian tadi apa? Pembuatan laporan pengiriman barang dan faktur penjualan. Nah, itu kan biasanya di lapangan kejadiannya frekuensinya itu mingguan atau juga bisa harian ya kalau dia jualnya itu dalam bentuk barang yang retail gitu ya. Retail mungkin harian. Tapi kalau dia penjualannya itu barang yang bukan retail mungkin ya mingguan. Kemudian identifikasi resikonya ketika uraian siklus itu tidak sesuai, maka bisa jadi menyebabkan terjadinya penjualan fiktif. Nah, kalau penjualannya fiktif, maka kesalahan yang terjadi adalah berarti penjualan yang nanti dicatat, yang diakui oleh perusahaan itu menjadi overstate atau kebesaran. Nah, untuk aktivitas pengendalian agar itu tidak terjadi, maka harus dicek apakah setiap kali ada permintaan dari pelanggan itu memang sudah diotorisasi, dicek otorisasinya siapa saja, kemudian kalau pun itu sudah sesuai, berarti kan nanti kan bagian pengiriman akan mengirim barang. Nah, dalam dokumen
pengiriman barang itu harus juga ada otorisasi kan, dicek juga. Kemudian setelah itu dikirimkan maka diterbitkan faktur penjualan, itu juga dicek otorisasi sudah lengkap atau belum. Kemudian dokumentasi untuk aktivitas pengendalian ini adalah dokumen walkthrough, yaitu berupa dokumen yang menjelaskan bahwa sudah dicek langsung ya ke masing-masing dokumen atau bukti. Nah, nanti akun yang terkait kalau penjualan ya, penjualan terutama penjualan kredit ya, itu adalah piutang usaha kan. Kalau akun piutang usaha, asersinya adalah keberadaan atau eksisten, kemudian keakuratan ya, dan bisa batas atau cut off. Apakah benar-benar sudah sesuai. Kemudian rely on control-nya adalah kalau sudah sesuai berarti dijawab ya. Nah, analisisnya kalau memang dari hasil pengujian pengendaliannya efektif, maka dijawab efektif, sehingga hasilnya nanti akan muncul secara otomatis. Begitu. Cukup jelas? Atau ada yang ingin bertanya, silakan. Boleh. Ada? Kak mau bertanya. Ya, silakan. Kalau untuk dokumentasi aktivitasnya itu apa cuma dokumen WT itu aja, Pak? Kalau apa? Yang di dokumentasinya itu. Ya, oke. Itu pilihannya nanti apa cuma dokumen WT itu aja? Ya, tergantung dari aktivitas pengendaliannya apa. Kan itu mengikuti aktivitas pengendaliannya. Nah, nanti dibaca di buku ini ya, tentang auditing ya. Jadi aktivitas pengendalian, nanti dokumen aktivitas pengendalian itu mengikuti biasanya. Baik, Pak. Oke. Kalau sudah semua silakan di ini ya, nanti di save as, terus dikasih judul indeks A250.2, kemudian sama indeks A250.3 ya. Nanti di upload di e-learning ya. Baik, Pak. Ya. Untuk deadline-nya berapa hari ya, Pak? Oke, saya kasih waktu sampai 1 hari sebelum ini ya, sebelum pertemuan berikutnya, sebelum pertemuan hari kita nanti pertemuan berikutnya hari Rabu ya, karena hari Selasa 17 Agustus itu libur ya, dan tidak diganti dengan atau tidak dimundurkan ya, seperti libur tahun baru Hijriah minggu ini. Jadi nanti silakan diisi semua, kemudian nanti di save as, kasih nama indeks A230.2 dan A250.2 dan A250.3 ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak, saya ya, Azahra. Iya, mau bertanya soal absen, Pak. Kan kita mulainya jam 4 sore. Dikira saya itu kita absennya juga jam 4 sore, Pak. Itu gimana, Pak, yang belum absen Saya di buka e-learning? sampai jam 6 saya buka itu. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Masih ada waktu. Bapak izin tanya, yang absen bulan Juli bagaimana, Pak? Belum terisi. Ya nanti kita bukakan ya. Coba nanti saya ini dulu ya. Saya koordinasi dulu ya. Baik, Pak. Terima kasih.
Oke, yang lain? Pak izin bertanya. Silakan. Kan Pak, yang aku tuh yang siklus penjualannya tuh ada dibagi dua ya, ada 250.2 sama 250.4. Berarti nanti pas pengumpulannya nggak apa-apa dipisahin Pak. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti dinomorin berdasarkan nomor induknya aja. Ya, baik Pak. Terima kasih. Kasih judul juga nggak apa-apa. Terus penjualan sama pembelian tadi ya, pembelian persediaan. Baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya rasa untuk pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan ya. Jadi kita sudah membahas untuk indeks kertas kerja A250.2 dan A250.3 ya untuk control risk. Nanti kita akan lanjutkan kembali hari Rabu depan ya, hari Rabu depan tanggal 18 Agustus ya, jam 10 seperti biasa, karena kebetulan hari Selasa itu bertepatan dengan 17 Agustus dan itu merupakan libur nasional ya. Begitu ya. Baik, Pak. Oke, saya rasa saya cukupkan dulu. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi serta diskusi kesempatan ini. Sampai berjumpa lagi Rabu tanggal 18 Agustus jam 10 ya. Semangat, jaga protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.